Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah bagi kita semua, dan juga sholawat serta salam kita curahkan, panjatkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Dulur-dulur RKSB, di kesempatan hari ini jumpa kembali di program Hikmah Petang, dan saya Raka Firdaus akan menemani Anda. Tentu tidak sendiri, dulur-dulur, hari ini sangat spesial, sangat luar biasa, terutama buat saya dan juga bagi Anda nih terutama, karena saya ditemani oleh sahabat, oleh seorang musisi, seniman yang sekarang juga konsen ya berdakwah. Assalamualaikum Kang Dani. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dulur-dulur RKSB. Iya. Nepangkeun saya Dani Gumilar, Dani Jive. Dani Jive ya. Jadi nama bekennya masih Dani Jive ya? Ya, leres Kang Raka, alhamdulillah. Aktivitas musik masih? Masih Kang, saya masih bermusik, masih sama Java Jive sendiri juga masih. Jadi Java Jive itu kalau sama perintisannya udah 34 tahun Kang, kita bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah masih diberi umur panjang dan diberi umur panjang, umur karir gitu ya. Berdakwah tentu masih juga. Insya Allah, ke masjid-masjid masih. insya Allah. Aduh, mohon. Terakhir malah ada kabar di masjid mana? Al-Latif ya Kang? Al-Latif ya. Itu acaranya apa tuh Kang? Boleh kemarin Al-Latif itu jadi mereka punya program bagus sekali Kang. Kalau katanya kalau buat ahwat mah pengajian teh banyak. Tetapi kalau buat ihwannya cenah sedikit. Karena ihwan mah ada kerja cenaya. Nah, mereka berinisiatif untuk ya sudah atuh ngadainnya pulang kerja. Jadi nama programnya teh After Work. Ya, After Work di Masjid Al-Latif itu ya setiap hari biasanya dan menampilkan berbagai, bukan cuma ustadz Kang, tetapi orang-orang yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi positif gitu mereka tampilkan juga. Bagus konsepnya. Berarti nanti juga dengan radio RKSP bisa dibuat program yang sama atau kolaborasi ya Kang dengan masjid-masjid ya? Betul Kang, betul. Pokoknya kalau kita dalam bersyiar mah memang harus kolaborasi ya supaya dampaknya bisa lebih masif, bisa lebih luas gitu di ininya. Baik, Kang Dani, Ustadz Dani Gumilar. Insya Allah ya sebentar lagi ya. Insya Allah ke depan pada harus ya syiar itu Kang ya. Iya. Menjadi sesuatu yang penting lah. lah. Nah Kang Raka saya luruskan aja, jangan Ustadz atau kalaupun mau disemat kan ya ini dai gitu ya. Ya dai, karena dai itu memang sebetulnya kita ini umat dakwah Kang. Da'a ya do'u gitu ya, dari asal katanya begitu. Jadi kita teh memang diperintahkan untuk menyampaikan Kang. Jadi umat yang diperintahkan untuk dakwah, untuk menyampaikan. Nah orangnya itu dai disebutnya gitu di ininya Kang. Kalau pendengar radio mah umumnya kalau hadir di radio bawain acara religi atau syiar pasti landihannya teh Kang sebutannya Ustadz gitu ya. Atau kiai gitu kiai mohon. Nah itu teh sebutan-sebutan itu teh ada tanggung jawab yang disematkan kepada beliau-beliau gitu ya. Kalau kiai itu harus punya pesantren paling tidak Kang gitu. Jadi tidak sembarangan kiai tapi nggak ada sekolahnya, nggak ada pesantrennya gitu ya. Itu tidak ini gitu, kurang tepat. Dan kalau ustadz tuh dari sisi keilmuannya sudah memang dia sekolah gitu ya, paling tidak di belakangnya ada LC, MA atau apa gitu ya. Nah itu tuh ustadz, dari sisi keilmuan memang dia ustadz tuh guru gitu ya, untuk guru. Tetapi kalau seperti saya gitu ya, orang-orang yang dilembutkan hatinya sama Allah, diberi sedikit ilmu gitu ya berdasarkan pengalamannya, nah diamanati untuk menyampaikan, yaitu disebutnya dai lah. Gitu. Insya Allah kiai mah ke depannya Kang. Amin. Kan pesantren lagi diproses, yayasan sedang berjalan. Bismillah. Oke Kang. Kang Dani aja lah ya, biar akrab ya. Itu lebih enak ya. Ya, lebih enak. Nanti kalau masalah julukan mah kita biarlah publik yang menentukan aja Kang. Betul. Baik Kang Dani, hatur nuhun nih waktunya ya. Kang, tema kita mah keseharian aja Kang. Jangan yang berat-berat dulu lah. Nanti kalau yang berat-berat saya bebannya tambah berat Kang. Ya, keseharian. Ya ini simpel Kang. Sebetulnya ini ada masukan dari pendengar radio kita dari dulu-dulu RKSB. Jadi temanya hari ini kita ambil yang sangat sederhana, menguji keimanan, menjemput keajaiban Kang. Menguji keimanan, menjemput keajaiban. Nah, tema ini
sebetulnya bisa jadi menurut sebagian orang berat, Kang ya. Menguji keimanan menyebut keajaiban. Tetapi bagi sebagian orang yang beriman tentu ini tidak menjadi berat. Contoh kasus begini, Kang. Ini zaman serba susah seperti sekarang, kata orang-orang yang secara ekonomi punya banyak keterbatasan, diuji harga mahal-mahal, sembako ala rawis, Kang, lalu juga biaya sekolah mahal-mahal, lalu juga ada yang berusaha ya, baru mulai berjalan, tiba-tiba ujian COVID, Gebruk Kang, lagi. wah jatuh lagi, Kang, soal ibadah lagi husu-husunya, Kang, tiba-tiba jadi naik turun imannya, Kang, kata orang mah wah frustasi, Kang ya, artinya ada sebagian ulama, para cendekia mengatakan kalau iman kita kuat, Allah membantu kita, Allah ada bersama kita. Nah, Kang, mungkin dari kasus-kasus itu Akang bisa menjelaskan, Kang, atau bisa berbagi sesuatu hal yang baik ya untuk dulu RKSB, menjemput menguji keimanan, menjemput keajaiban. Perspektif Akang, Kang, seperti apa? Perspektif saya, Masya Allah, ini luar biasa. Ini mah bahasanya juga dulur-dulur. Baiklah, insya Allah ini sekedar sharing ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Segala puji serta syukur tentu saja hanya milik Allah ya, yang sudah selayaknya kita selalu panjatkan kehadiratnya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan tentu saja sampai kepada kita yang setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur RKSB barusan dari Kang Raka, dan kita pada momen ini Kang Raka, saya juga izin untuk diliput nanti ini secara audio visual. Jadi ada video ya, dan kita akan tayangkan di YouTube Dani Jive, itu namanya Suara Hati, Kang. Itu memang kanal khusus syiar gitu, namanya Suara Hati di YouTube. Nanti dulur-dulur RKSB juga bisa menyaksikan, atau kalau kita mah ini akan ditayangkan secara audio ya di radio RKSB ya. Ya, dulur-dulur RKSB, jadi Kang Raka kalau misalnya menguji keimanan itu terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa yang berhak menguji keimanan teh gitu ya. Iya, yang berhak menguji itu kan ya hanya Allah gitu yang berhak mengujinya gitu. Dan kalau di dalam diri kita ya keimanan itu memang naik turun gitu. Nah, bagaimana cara-cara kita untuk tetap ada keimanan teh langsam gitu ya di situ. Terus kalau misalnya speedometer mah di 10 teh 10 terus nembe wah ada momen-momen seperti puasa apa-apa digas teh nembe naik ke 100 gitu misalnya. Teh 100 teh turun deui entong langkung ti 10 atuh lungsurna teh. Tetep we dina 10 paling rendah teh misalnya ya gitu. Nah, itu tuh kalau keimanan di dalam diri kita memang naik turun gitu. Dan yang berhak menguji keimanan itu juga hanya Allah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Jadi semua orang, semua manusia yang ada di bumi ini, Kang, dah hanya Allah yang mengizinkannya beriman gitu. Jadi orang itu tidak akan beriman kalau tidak ada izin Allah gitu. Makanya berbahagialah orang-orang Islam, orang-orang yang bisa mengambil
hidayah itu, terus menanamkan keimanan itu di dalam dirinya dan meyakinkan dirinya bahwa saya teh mengaku sebagai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman gitu. Itu teh kebahagiaan yang luar biasa, Kang. Karena yang ada di dunia ini tidak semuanya bisa terlihat. Misalnya, Kang, misalnya kita bicara sukses, Kang. Wah, cenah si eta mah jamina sukses. Cik naon sukses teh? Katingali teh sukses teh. Dan nu katingali nama naon suksesna si eta? Eta jabatanna geus tinggi cenah. Jabatanna tos tinggi. Oh, imahna ge di mana? Rumahnya ge tos 3. Mobilna ge 4 cenah. Jami eta anakna 3, sakolana di luar negeri sadayana. Coba, yang kita sebutkan itu semuanya materi, Kang. Semuanya Dunia. itu, iya, semuanya itu bisa kita lihat. Tetapi suksesnya sendiri teh apa gitu? Dah kalau sukses ya diterjemahkan gitu, sukses itu kan yang bisa meraih keselamatan gitu, Kang, di ininya ya. Karena kalau di dalam Islam kita selalu diingatkan, Kang, 5 kali sehari. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 5 kali sadinten, Kang. Falah itulah yang sukses itu sebetulnya. Jadi sukses itu di dalam Islam falah, kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan gitu. Makanya bagaimana cara kita meraih kesuksesan itu? Ya harus sholah, harus tersambung. Jadi artinya orang-orang sukses teh orang-orang yang tersambung sama Allah, orang-orang yang selalu memelihara hubungannya sama Allah, bahkan meningkatkannya terus. Itulah orang-orang sukses. Connecting with Allah. Ya. Tah gitu, kata orang Kang. sebelah ya. Mun gitu. Masalah, Jadi ya. eta salah satunya, dan itu erat hubungannya dengan keimanan yang ada pada diri kita. Apa cenah keimanan teh supaya kita bersepakat dulu, Kang. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, keimanan itu Rasulullah bersabda, segala sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Jadi di situ teh ada keselarasan, ada konsekuensi, ada kalau kita misalnya berbicara orang beriman itu tandanya naon? Mengakui bahwa dia iman kepada Allah. Ya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tah ari ngaku Allah sebagai Tuhannya mah atuh sok pertuhankan Allah, sok ibadah teh hanya kepada Allah, sok atuh segala sesuatu teh dilandaskan hanya karena Allah. Setiap kali kita beraktivitas Bismillahirrahmanirrahim, sudah melibatkan nama Allah. Artinya teh kita mah ya sudah, mau berhasil mau enggak, kita bekerja, mau mendidik anak, mau bekerja, mau apapun gitu ya, ukuran kita mah bukan hasil, tetapi ridho Allah. Oh, kanggo orang beriman gitu. Nah, karena orang beriman mah sudah punya keyakinan bahwa Allah mah menjamin rezeki semua orang di dunia ini, sampai ke binatang melata sekalipun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi Allah mah menjamin rizki dari binatang melata sekalipun ya, dan Allah teh maha tahu dari mana sumber rezeki itu berasal dan di mana orang-orang itu tinggal gitu, tempat di sini. Jadi artinya teh kita mah nikmat, Kang. Orang-orang beriman itu nikmat. Makanya yang kalau kita sedang diuji keimanannya sama Allah, artinya Allah akan meningkatkan derajat kehidupan kita. Artinya boleh bisa dikatakan begini, Kang. Misalkan ada orang yang sedang diuji kebaikan. Ya. Kalau sedang berkarir dia mah tiba-tiba dia di bawah gitu ya. Ya. Lagi di atas tiba-tiba di bawah. Ya. Lagi usaha dari maju tiba-tiba lagi Ya. menjadi sedang lah katakanlah. Ya. Berarti kan itu bisa dikatakan juga itu Allah memberikan ruang privasi untuk dia lebih dekat dengan Allah ya, Kang. Betul. Kan tadi kan Kang. dasarnya kan keimanan. Ya. Selama orang yakin Allah teh aya gitu kan. Ya. Berarti itu kan sama dengan kita dikasih ruang untuk lebih privasi dengan Allah. Betul. Kenapa jadi resahnya, Kang? Kenapa ya, jadi resah? Betul, Kang. Makanya kalau misalnya orang beriman tadi kalau karena keceret, aduh, karirnya sedang turun sekarang gitu ya. Bukannya
malah marah-marah dan mencari cara-cara bagaimana kita harus meningkatkan lagi karirnya. Tetapi dia itu menjadi momen muhasabah, Kang, bagi dirinya. Dia akan bertafakur gitu. Dia akan mengingat bahwa tidak ada segala sesuatu yang sia-sia gitu ya yang Allah berikan. Nah, kalau dia memang keimanannya baik gitu, dia akan bermuhasabah. Kenapa ya saya sampai seperti ini gitu. Nah, bahan muhasabah itu dia nanti akan mengidentifikasi, oh, saya kurang ini, kurang ini. Kalau misalnya semua identifikasi itu tidak sesuai dengan pola dunianya orang yang bersangkutan gitu ya, Kang, baru dia akan artinya tuh dia sudah memaksimalkan usaha. Ah, enggak, saya korupsi, enggak. Saya misalnya mempermainkan aturan gitu, enggak. Tetapi kenapa saya dimutasikan dan jabatan saya menjadi lebih rendah? Oh, ini mah ya itu tadi kata Kang Raka, menjadi momen untuk saya untuk lebih dekat lagi sama Allah. Dah kemarin mah saya teh lagi jabatannya bagus, sholat subuh sekalipun jarang ke masjid, komodei lohor asar maghrib gitu ya, dari kantor gitu ya. Tetapi sekarang mah sudah jabatannya turun, geuning gugah tiasa subuh, lohor teh masih kene bisa ke masjid gitu ya, asar bada lohor baru ada banyak tamu dan segala macam gitu. Baik. Nah, mungkin jadi hal-hal seperti itu pasti segala sesuatu itu ada hikmah di balik sesuatu. Siap, gitu Kang. Kang Dhani, kita jeda sesaat Kang. Iya. Biar tidak terlalu luas bagi pendengar yang baru dengar dan juga pemirsa Suara Hati yang baru nimbrung ini ya. Baik, kita akan break sesaat, pemirsa Suara Hati dan juga Dul RKSB di Hikmah Petang bersama Kang Dhani Gumilar atau Dhani Jaib, masih mengangkat tema menguji keimanan, menjemput keajaiban. Alhamdulillah, kembali lagi di program Hikmah Petang 107,8 RKSB Majaya FM, dan acara ini tentu disiarkan melalui radio RKSB dan juga Anda bisa menonton langsung melalui tayangan YouTube channelnya Suara Hati ya Kang? Betul. Yang insya Allah ini menjadi edisi yang akan rutin nih Kang ke depan Kang. Tidak hanya sekali saja ya Kang, bismillah ya. Iya, bismillah. Bahkan nanti kita bila perlu juga akan berkunjung ke jamaah, ke masjid-masjid. Betul. Insya Allah kita jadi akan kalau misalnya bisa komunikasi di kolom komentar, boleh, Kang, ya, Kang? Boleh, dan usulan-usulan tema mungkin Kang. Itu yang paling penting. Ini keseharian apa gitu, mudah-mudahan. Ya kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan hadirkan orang yang lebih kompeten nanti Kang Raka tugasnya. Nggak apa-apa ya Kang ya? Nggak apa-apa ya Kang? Nggak apa-apa, betul. Baik, Kang Dhani. Menguji keimanan, menjemput keajaiban. Ya. Tadi kalau mendengar pemaparan dari Akang bahwa ya sederhana lah Kang, bicara keimanan kan salah satunya kita yakin bahwa Allah ada. Betul. Allah itu ada, tandanya kita masih diberikan nyawa, diberikan kebahagiaan lahir batin. Nah, itu relate dengan ini Kang, menguji keimanan, menjemput keajaiban. Kalau di saat kondisi kita lagi drop iman, lagi turun, kan ada salah satu ayat yang memang menegaskan, kalau tidak salah tafsirnya itu menegaskan bahwa jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu. Ini kan relate ya Kang ya. Jadi salah satu lamun orang ke diuji keimanan ya udah Iya. Tong hilap natepan, sholat. Terus juga bersabar ya sambil ikhtiar gitu Kang. Betul. Itu solusi yang jitu dari Islam untuk umatnya Kang. Betul sekali, solusi yang jitu dan la kabiratun ila alal khosiin katanya Kang. Itu sabar dan sholat itu dua hal yang amat sangat berat. Makanya sabar dengan sholat itu disandingkan kan. Kedua-duanya sama-sama berat. Coba aja. Ya, contoh simple, gugah subuh, gugah wengi gitu ya. Itu sesuatu yang berat. Makanya disebut gugah wengi disebut tahajjud, karena ya memang saking susahnya gitu. Tetapi dari kesulitan ibadah itu ada pahala yang besar.
Ada karunia yang besar dari Allah yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang memang benar-benar berjuang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya. Jadi artinya kenapa Allah makanya menyandingkan kedua hal tersebut? Dah karunianya luar biasa tuh bagi orang-orang yang sabar dan sholat itu gitu. Itu mah Kang, ada sebuah kisah ya, kalau Nabi Ayub, mungkin para pendengar dulu RKSB sudah sering mendengar kisah ini gitu, bagaimana diuji dengan 12 tahun kesulitan, kehilangan dan sebagainya, tetapi pada tahun berikutnya, maksudnya 12 anak itu diambil segala macam gitu ya, tapi pada step kehidupan berikutnya gitu, karena kesabarannya, karena sholatnya, karena ibadahnya, Allah menghadiahi lagi dengan anak-anak yang berlipat ganda gitu ya. Ada 24 anak, rezekinya, hartanya dikembalikan gitu, bahkan kehormatannya juga dikembalikan, sampai akhirnya ya itu menjadi sebuah karunia yang besar dari Allah. Tapi pada saat diuji, bagaimana komentar Nabi Ayub? Malah bertanya, kamu, istrinya menyampaikan, kamu kan Nabi, tinggal minta sama Tuhan kamu gitu ya, di ininya bagaimana? Kita tuh sudah diberi kesulitan berapa lama katanya? 10 tahun, 20 tahun. Oh ya, dan kita sudah diberi kesenangan berapa lama? 40 tahun. Nanti kalau sudah 40 tahun baru saya akan meminta. Wah, Kang, saya mah nggak sanggup itu, ya, Kang. Padahal beliau Kang kalau di kaidah di dalam Al-Qur'an kan, kalau sudah disebutkan namanya dan ujian yang disematkan kepadanya, Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang luar biasa, ya punten, dan tidak ada obatnya gitu. Tetapi beliau malah bersabar, terus bersolat, dan beliau pun meminta saat beliau, ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau Maha Tahu segala, aku menerima semua ujian berupa penyakit ini, tetapi penyakit ini sudah mulai mengganggu ibadahku kepadamu ya Allah. Sanes juga disembuhkan Kang, tetapi penyakit ini sudah mulai mengganggu ibadahku kepadamu. Nya atuh, Masya Allah murenanya tak eta Kang duka merinding. Iya. Upami jami tos tiasa kitu pengabdiannya kepada Allah. Da atuh Allah teh naon sih, hoyong naon sih urang teh gitunya. Tosnya juga ke Allah. Apalagi beliau sekelas Nabi ya. Sekelas Nabi, artinya Kang, Nabi itu manusia juga. Ada langkah-langkah, ada doa-doa, ada kiat-kiat yang bisa dicontoh. Upami orang keresa, upami orang tiasa, dan Allah memberikan potensi itu kepada diri kita untuk bisa melakukannya, mendekati Allah seperti para nabi gitu. Artinya tuh ya bukan kita mengaku jadi nabi gitu ya Kang, tetapi contoh-contoh itu, suri tauladan itu kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang uswatun hasanah buat kita contoh. Nggak apa-apa kita mencontoh perilaku Rasul, ibadah Nabi gitu. Seperti itu memang, tapi itu bukan satu hal yang mudah juga gitu Kang. Jadi ya insya Allah. Ya itu tadi Kang, kalau bicara tuntunan sudah ada ya, Rasulullah, Nabi Muhammad. Jelas memberikan contoh-contoh ke dalam keseharian ya, dalam muamalah. Al-Quran juga itu kan kitab yang sempurna Kang, pelengkap. Artinya milarian non way ahya di Al-Quran. Tapi tadi gitu ya, kenapa kok seperti yang susah, berat? Makanya kan temanya menguji keimanan. Kalau orang yang beriman, berarti keajaiban datang. Seolah kan gitu Kang ya. Artinya keajaiban itu tanda kutip ya Allah datang memberikan segala bentuk kebaikannya. Ulah degi ke frustasi atau berarti lah bunuh frustasi, bunuh diri. Ngadagur-dagurkeun masta ka maneh eta nu iman kumaha eta Kang. Jadi Kang, upami Allah mah amit-amit naudzubillahi min dzalik, Allah mah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim, yang memberi ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman untuk memperkuat keimanan mereka yang sudah ada di dalam diri mereka gitu. Jadi Allah mah Kang sebelum memberikan segala sesuatu yang sifat, katakanlah ini orang hijrah nih Kang, orang hijrah atau orang sedang diuji, yang pertama kali Allah berikan itu bukan materinya Kang. Dia mah kehilangan materi apa segala, wah saya udah habis segala macam ini,
sampai orang ada yang menyalahkan hijrahnya, sampai orang ada yang menyalahkan kenapa lu ninggalin ribanya gitu ya, hanya karena gara-gara secara material kekurangan gitu. Dan yang Allah berikan pertama kali mah bukan hartanya, bukan segala sesuatu materinya gitu, tetapi ketenangan hatinya. Dia teh kan merasa kalau sudah nggak pamrih atau ibadah pamrih mah kumahanya namanya ge ibadah gitu. Abdi mengabdi, kalau abdi itu ya mana ada sih abdi yang pamrih gitu. Atos we ayeuna mah kumaha ridona pangawasa atos eta mah naon nu diparintahkeun saya ini, naon nu dilarang saya tebihan gitu. Nah, jadi kita berusaha mendekat sama Allah dengan keimanan itu. Nanti itu teh terasa Kang. Insya Allah dulu RKSB ya, saat kita melakukan hal itu, kita teh akan merasa bahwa kita sedang diperbaiki keimanannya, bahwa kita sedang mulai gelisah kalau bangun subuh telat, ya, mulai gelisah kalau kita melihat, masih tenang melihat sesuatu yang bukan hak kita, masih senang melihat mendengar sesuatu yang bukan hak kita, misalnya ngagosip kan, itu teh saat kita diajak ngagosip Kang, si Atmu mah gitunya, iya baheula mah pan si eta teh kieu lain sasaha, kita teh sudah mulai terganggu hati teh. Astagfirullahaladzim. Bahkan kita beranjak pergi, punten saya teh hilap, aduh kompor tacan di paruman. Naon we aya alasan untuk menghindari gosip itu. Ada kegelisahan. Saat kita melakukan keburukan juga demikian, ada kegelisahan gitu. Kalau itu sudah terjadi sama diri kita, itu artinya Allah sedang memperbaiki keimanan kita, Kang. Dan itu tanda kita masih punya iman, Kang. Masih punya iman, dan itu lakukan. Maksudnya tuh kalau kita sudah nggak tenang, kalau kita tidak bisa mengingatkan orang lawan bicara kita, ngagibah teh awon atuh, mendingan orang naon sih, yuk orang menyusun rencana. Urang teh ayeuna teh nuju kesulitan ekonomi ya. Cik naonnya daripada ngomongkeun batur lah. Misalnya Kang, upami misalnya ada hierarki urang kirang raos misalnya ieu teh mang urang atau naon gitunya, mang atau tonggoman. Mang kela sekedapnya kita teh menghindar. Ya. Dan itu tanda-tanda memang untuk menjaga kehormatannya. Karena kita teh termasuk orang-orang yang hina Kang, yang misalnya tetap aja melakukan keburukan gitu ya. Saat Allah ingin memperbaiki keimanan kita gitu, untuk apa? Untuk agar keajaiban itu di dalam kehidupan kita hadir, tetapi malah kitanya cuek gitu ya. Itu masalah kita teh Kang. Kita teh sering Kang kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang halal, berikanlah rezeki yang halal, berikanlah rezeki. Tapi keluar bumi teu bismillah, teu ngadoa, teu naon. Di jalan oge nu disungkeunana teh ieu aya ieu misalnya aya pas ngalangkung aya rerencanganana nu nuju kieu nembe malak kieu dipasikeun artosna ka anjeunna tah ieu jatah maneh masih ditampi keneh gitunya. Atau misalnya ujug-ujug ti mana aya nu maparin gitu misalnya tah kamari urang moonang ieu proyek gitu kieu dengan jalan-jalan yang kurang baik gitu, masih menerima itu gitu Kang. Nah, jadi artinya padahal rezeki yang halal cenah, rezeki yang barokah, tetapi masih kene nampi-nampi rezeki nu teu jelas gitu. Jadi kita sebenarnya yang mengkhianati doa itu dikabulkan gitu sebetulnya mah Kang. Itulah intinya mah. Baik Kang. Ini karena waktu sangat terbatas Kang. Ya. Bisa jadi ini berseri tema kita ya Kang ke depan ya. Tapi nggak apa-apa. Selama Allah memberikan usia kesehatan buat kita ya. Amin. Insya Allah hari perkara seri mah tinggal dibuat aja seri-serinya Kang. Simpel ya. Oke Kang. Kita coba buat kesimpulan untuk kesempatan hari ini Kang. Iya. Tadi mungkin keajaiban dari Allah itu akan datang bagi orang yang beriman dan tidak beriman mungkin beda ya Kang. Allah makan Kang ini sifatnya teh Maha Rahman ya. Bisa saja Kang orang yang beriman lebih susah daripada orang yang tidak beriman. Kenapa bisa demikian? Tong rewas. Kenapa bisa demikian ya Allah? Allah mah teu adil. Justru Allah mah sangat adil. Karena orang berimannya leha-leha we gitunya, hayo we punten. Lainnya usaha ongkoh yang benar tapi teu digawe, tapi teu neangan duit. Sementara orang-orang yang tidak beriman punten gugahna subuh Kang
Guga subuh tapi sanes kanggo netepan subuh. Tetapi kanggo bersiap. Wah singgaya. Aya keneh waktos ieukeun heula. Naonnya ngurus heula mi datang gitu naon. Jam genep masih gelap ketemu gelap dia mah pulangnya. Salatnya gitu ya. jam 7 jam 8. Ya, enggak ini orang yang tidak beriman gitu kan. Bagaimana gitu. Sementara orang yang beriman gitu ya, dia sholat subuh, sek di masjid, waktunya pergi ke kantor ngoprek manuk. Gitu. Sanis, tetapi orang yang tidak beriman terus pergi dan dia lebih kaya. Terus kita dengan gitu segala resat itu tetangga kita. Tingali Allah marek adil kumaha. Itu tetangga orang mah lain jelema beriman lebih beunghar geuningan kira-kira. Sementara orang nu hudang subuh nu hayu ti suk-suk ti dunggung salat kieu we hirup urang. Nya sudah tingali kahirupanana gitu, kualitas kehidupannya. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Allah Maha memberi, tetapi ingat, hukum dunia tidak sama dengan hukum akhirat, Kang. Gitu. Jadi kalau misalnya keimanan dia misalnya di dunia tidak benar, sok we digayor we, diulur we gitu. Tapi ingat, di yaumil akhir dipegatnya deku naon mane saha nyaho tuh eta sanu mere rezeki, saha nu mere kepagawean saha. Tetapi orang yang tadi itu Kang, orang-orang beriman dengan yakin dan insya Allah soleh menghadapi segala ridho, menghadapi segala ketentuan Allah gitu. Tos we malah Pak baru pulang, masya Allah gitu. Saya baru dari masjid tadi, ya rupanya orang-orang sukses itu seperti Bapak gitu ya. Agama saya memang harus bagaimana orang-orang sukses itu berusaha dan itu nilai itu ada di Bapak. Tetapi anjeunna teh cenah di masjid orang masjid ngomongkeun gitu memang harus serius. Mungkin di situ ada gerakan-gerakan mulai Kang. Dari situ teh gitu. Nah cenah tetapi da manehna ge sebenarnya mah teu tenang. Tetapi nah ari si bapak ieu ningali gawena ka masjid tapi asa kalem we da mobil boga hirupna tenang gitu. Ari urang di subuh malam gelap ketemu gelap, do kerja di luar, anak terlantar, istri kesepian, segala rupi, beunghar mah beunghar, tapi asa nah kieu nya. Berarti Kang kalau begitu kita harus berbuat apa nih Kang sebagai orang yang beriman yang insya Allah tetap akan konsisten menjaga iman supaya keajaiban dari Allah atau kebaikan Allah itu senantiasa hadir tiap saat Kang. Kedah kumaha batu urang. Kedah bersyukur. Nomor hiji selalu bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itulah Kang. Kalau bersyukur teh da ditambih teras nikmatna. Hoyong nikmat naon baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan itu mah janji Allah. Tapi kalau misalnya kalian ingkar terhadap nikmatku, ingat ya, azabku sangat pedih. Tah eta mah sok we dodoho. Urang bade ngadodoho nu mana? Urang bade ngantos-ngantos nu mana? Kalau dengan bersyukur menunggu ya Allah tambahkan nikmatnya, ya Allah tambahkan nikmatnya. Atau sok we sakala iya mah urang meuli handphone teh karena urang boga duit tah, urang jago usaha, urang urang meuli handphone, boga mobil, orang pinter karena urang sakola gitu. Melupakan Kang. Bukan karena alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah hatur nuhun, terima kasih atas segala limpahan ilmu kepadaku, ya Allah mudahkan aku dalam menuntut ilmu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu kepadaku yang bermanfaat ya Allah. Eta mah melibatkan Allah dalam segala gerak-geriknya. Itulah yang dimaksud dengan bersyukur gitu. Angkat diam apa segala macam terus mengingat Allah, itulah yang dimaksud dengan syukur. Kang, alhamdulillah hatur nuhun Kang. Memang ini belum cukup Kang ya. Insya Allah kita akan bersambung ya. Tapi dulu RKSB dan pemirsa Suara Hati di akhir kebersamaan kita di sesi kali ini mungkin ada doa Kang untuk para pendengar dan para penonton, tentu doa kebaikan sebagai penutup dari Akang. Silahkan Kang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah ridho memperkuat keimanan kita gitu ya, dan dengan keimanan itu kita bisa mendapatkan keselamatan dan karunia Allah yang besar, karena itulah kepastian, itulah janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa amalan muttaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dulu RKSB dan pemirsa Suara Hati. Hikmah Petang kali ini bersama Kang Dhani mengangkat tema menguji keimanan, menjemput keajaiban, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode mendatang dengan tema-tema yang berbeda. Kami juga berharap nanti ada kolom komen ya bisa diisi oleh pemirsa pendengar semua untuk masukan-masukan untuk tema dan bahasan atau barangkali ada pertanyaan juga boleh ya Kang. Boleh, mangga. Kita tunggu dan terima kasih buat ini juga yang punya tempat nih Kang. Saksi Saksi di Jalan Terusan Cigadung nomor 17 ya. Boleh mampir nanti ya. Boleh mampir. Baik, Kang Dhani. Hatur nuhun Kang Dhani. Insya Allah ketemu lagi. Ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah ya. Amin. Dan insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.